lingkungan sekitar apakah masih ada sampah agar pembelajaran kita akan kita mulai? Ada. Nah, berarti sudah bersih ya semuanya. Jadi sebelum memulai pembelajaran diharapkan untuk melihat lingkungan sekitar. Kita lihat kelas kita apakah sudah bersih dan kita lihat baju kita apakah sudah bersih dan rapi semuanya. Agar pembelajaran kita lebih semangat dan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Ibu mau tanya, tadi pagi siapa yang ada piket? Enggak ada satu pun. Semua ya? Satu semuanya, aku semua anak perempuan ada lagi satu pun enggak ada. Ya. Nah, di sini kita itu dianjurkan untuk bekerja sama. Contohnya menyapu ruangan kelas. Kita itu diajarkan untuk bekerja sama agar pekerjaan kita itu lebih mudah, kan lebih ringan lagi kan. Kemudian nah, tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah ada salaman dengan orang tua? Ada, Bu. Ada pamitan? Ada, Bu. Ya, salaman dengan orang tua itu merupakan contoh hormat dan patuh kepada orang tua kita. Nah, di sekolah begitu juga. Sebelum kita masuk ke sekolah, kalau kita ada lihat guru kayak gitu kan, jadi kita itu harus salaman, memberikan senyuman kita kepada orang tua, kepada guru, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang lembut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, untuk pembelajaran ketiga yaitu aku anak soleh dan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, di sini tujuan kita atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu meyakini bahwa perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai cerminan dan iman. Kemudian yang kedua menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian memahami makna perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, sekarang ada satu orang yang mau maju ke depan atau Ibu tunjuk? Iswa. Untuk membacakan ini. Tidak mau aku tuh. Boleh sini terus. Gak apa-apa. Ini maju ke depan ya. Nah, ini ada kawan kita, siapa namanya? Rehan. Nah, ini ada Rehan mau membacakan arti dari surat Al-Luqman ayat ke-14. Nah, coba bacakan. Yang lain coba dengarkan, jangan ada yang menolak. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah. Allah berfirman dalam artinya dan kami merintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampinya dalam usia dia lahir. Bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembali. Nah, Al-Quran
surat Al-Luqman. Quran surat Al-Luqman berapa contoh sikap anak Tadi udah siap nih, siap nih. Nggak sampai situ deh. Makasih ya, Rehan. Nah, baik. Berarti kalian sudah memperhatikan kan Rehan untuk membacakan surat Al-Luqman di depan tadi kan? Ya, sekarang Ibu ulangi kembali ya. Pengertian dari surat Al-Luqman. Yang lain coba perhatikan, nanti Ibu tanya satu-satu ya. Nah, di sini Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, hanya kepada aku kembali. Quran surat Al-Luqman ayat 14. Nah, jadi dari firman Allah tadi, jadi di sini siapa yang tahu isi dari pengertian tersebut? Ada yang tahu isinya? Ini. Coba apa? Ya. Ada lagi? Siapa namanya? Ini Tanzila. Siapa? Tanzila. Siti Saleha. Ya, terus ada lagi yang tahu? Ada yang tahu lagi isi dari kandungan surat Al-Luqman? Nah, sekarang dijelaskan benar apa yang dibilang sama Siti Saleha ya? Siti siapa? Siti Saleha. Siti Saleha. Isi kandungannya ini dari pengertian tersebut Allah menerangkan tentang berbakti kepada orang tua, mematuhi segala apa yang diperintahkan oleh orang tua dan menghormatinya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Di sini apa aja contoh dari perilaku hormat dan patuh kepada orang tua? Hormat kepada orang tua. Ya, terus ada lagi? Hormat kepada orang tua. Contohnya? Salam. Ada lagi? Iya, berpamitan. Siapa namanya? Nabila. Terus ada lagi? Iya, apa aja yang dipatuhi? Membantu orang tua. Iya, lagi? Nah, semua yang kalian bilang tadi itu merupakan contoh-contoh patuh dan menghormati orang tua. Apa aja yang dipatuhi? Nah, contohnya seperti membantu orang tua di rumah. Pulang sekolah kita itu membersihkan pakaian sendiri, nih Pak, jangan dibuang-buang. Nanti misalnya kita bisa menyapu rumah kan? Siapa bilang anak lagi nggak boleh menyapu? Nah, anak laki sama anak perempuan itu sama-sama boleh membantu orang tua, kan nggak ada batasannya. Anak laki dan anak perempuan itu sama-sama wajib mematuhi apa perintah orang tua dan perintah dari ibunya. Nah, sekarang ini ada contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua. Coba dengarkan semuanya, jangan ada yang ribut ya. Patuh dan taat bila dinasehatinya. Nah, ada orang tua ada marah di rumah? Ada. Kenapa marah? Nah, sebenarnya orang tua itu tidak ada yang marah sama kita terkecuali kita membuat salah, ya kan? Nah, jadi kalau kita buat salah, orang tua wajar marah sama kita, tapi itu diambil positifnya saja. Coba perhatikan ke depan semuanya. Ini ngapain? Kiswa. Coba perhatikan ke depan dulu ya. Nanti Ibu tanya satu-satu ke depan lagi ya. Kalau tidak ada yang memperhatikan Ibu ke depan. Nah, kemudian rajin salat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Udah ada yang sholat tadi pagi? Nggak ada. Nah, besok-besok, bukan besok-besok.
Kemudian sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Kemudian selalu ingat untuk mendoakannya seperti doa berikut. Nah, untuk doa orang tua ada yang sudah hafal? Ada, Bu. Coba maju ke depan. Tapi berapa? Boleh. Dia hafal. Coba baca doa orang tua. Doa kedua orang tua. Allahumma fir Ya, tepuk tangan kita berikan untuk Siti saya. Ada lagi yang mau maju ke depan? Yang ini, yang berdua ini mau maju ke depan? Jangan bersenda dulu ya, bentar ya. Nah, di sini ada berarti kalian sudah tahu pengertian ataupun lafaz dari doa kedua orang tua. Jadi ada diamalkan. Nah, jadi dari doa tersebut kita itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni segala dosa-dosa kita dan kedua orang tua kita. Nah, di sini harapan kedua orang tua kita disekolahkan tinggi-tinggi agar orang tua kita itu bangga terhadap kita, agar kita itu menjadi anak yang soleh-solehah. Ya. Nah, sekarang coba agar lebih paham lagi, coba kita baca doa kedua orang tua bersama-sama. Doa kedua orang tua. Allahumma fir li dzununi wa li walidayya Nah, sekarang coba satu orang atau semuanya boleh juga. Coba sebutkan contoh-contoh perilaku hormat terhadap orang tua. Hormat orang tua. Ada lagi? Mematuhi. Berpamit. Ya, berpamitan. Terus? Salaman. Nah, semuanya betul. Jadi, menghormati orang tua adalah hukumnya wajib. Kemudian berpamitan kepada orang tua itu harus ya. Nah, sekarang ibu mengulangi lagi. Apa ini ya? List ya untuk kalian semuanya. Ini kenapa ini? Buat dulu yang benar. Mau nggak ibu laporin sama gurunya? Dan dulu ya yang rapi. Coba dengarkan ibu, sekarang kita mengadakan kuis. Coba perhatikan ke depan semuanya. Sekarang ibu tanya, apa hukumnya menghormati orang tua? Wajib. Wajib. Apa hukumnya menghormati guru? Wajib. Wajib. Kenapa wajib? Karena guru dah ajarin kita. Ya, benar. Nah, sekarang apa hukumnya kalau kita melawan orang tua? Dosa. Terus? Durhaka.
neraka. Nah, jadi hikmah dan patuh kepada orang tua itu, orang tua itu adalah orang yang telah ibu kita adalah orang yang telah melahirkan kita, mengandung kita, menyusui. Jadi tidak ada lagi alasan untuk kita untuk tidak menghormati orang tua. Jadi apapun yang diperintahkan oleh orang tua kita harus menghormatinya. Kemudian apa bedanya guru dan
Di neraka. Ya, betul. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Sekarang apakah ada yang belum paham? Apakah ada yang mau ditanyakan? Coba ada yang mau bertanya? Enggak ada, Bu. Berarti sudah paham semuanya ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang coba ungkapkan perasaan kalian. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Ya, terus? Mantap. Gak apa-apa, ungkapin aja. Kalau misalnya Ibu ada salah bisa dikoreksi. Bu, pembelajaran kali ini nggak enak, Bu. Jadi bisa dikasih tahu ya, agar ke depannya Ibu bisa lebih belajar dan bisa memberikan pengetahuan kepada kalian itu dengan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, Ibu, ini ada sedikit motivasi dari Ibu, yaitu pentingnya, bentar ya. Ini ada sedikit motivasi dari Ibu tentang orang tua. Ini ada kata-kata tadi malam Ibu buat, patuhilah dan hormatilah orang tua karena sesungguhnya itu adalah awal menuju kesuksesan. Nah, sekarang Ibu tanya kepada kalian. Di sini ada yang bercita-cita menjadi guru, dokter, polisi, dosen. Ya, berarti semua cita-cita kalian itu bagus semuanya. Karena semua cita-cita yang kalian inginkan itu adalah kesuksesan yang diharapkan oleh kedua orang tua kita. Jadi karena kita memiliki cita-cita yang tinggi, kita di awal dari sekarang kita itu harus rajin belajar, harus mematuhi segala sesuatu yang diperintahkan oleh orang tua. Dengan adanya orang tua kita yang berjuang untuk menghidupi kita semua, sesungguhnya orang tua kita menaruh harapan yang sangat besar agar anak-anaknya sukses dan dapat menjadi orang yang mengangkat derajat kedua orang tua. Kalau di sini orang tuanya pekerjaannya apa? Apa? Pekerjaannya? Gak usah malu-malu. Ada yang orang tuanya bekerja sebagai guru? Petani? Oh, sopir ya? Ya, semua pekerjaan orang tua itu asalkan halal adalah perjuangan dari orang tua untuk menghidupi kita semua ya. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan perjuangan orang tua. Contohnya seperti Ibu, orang tua Ibu petani. Dan sekarang Ibu tidak mau menyia-nyiakan apa yang telah mereka harapkan kepada Ibu. Jadi kan mereka mengharapkan Ibu sukses agar kelak Ibu menjadi orang yang bisa membanggakan orang tua. Oleh karena itu, rajin-rajinlah belajar dan terus belajar. Selalu agar apa yang kita cita-citakan dapat diridhoi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena restu dan izin orang tua itu adalah awal gerbang kesuksesan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Jangan ini amanat dari Ibu. Ibu minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya dan bisa diamalkan ya. Kenapa diam semuanya? Gak paham kan apa yang Ibu bilang? Nah, jadi sebelum mengakhiri perjumpaan kita hari ini,
mustaqim. Nah, baiklah anak-anak ibu semuanya. Sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu memakai masker dan membiasakan diri untuk selalu mencuci tangan ya.